Banyak kejadian yang dianggap cukup aneh terjadi di sekitar tempat-tempat yang disebut wingit atau angker. Satu di antaranya adalah Sendang Pancuran yang ada di Dukuh Gatak, Desa Banyudono, Boyolali. Dari mulut ke mulut, Sendang dan sekitarnya itu diyakini sebagai tempat yang angker. Sumber mata air yang berada di sebuah lereng sungai itu punya cerita mistis di luar nalar manusia. Selamat, pemilik budidaya lumut yang ada di sekitar Sendang itu pernah mengalami sendiri beberapa kejadian aneh di lokasi budidayanya itu. Pria 31 tahun itu biasanya mengalami kejadian aneh itu pada saat petang menjelang maghrib. Selamat yang duduk di sebuah bangku untuk istirahat sejenak seusai membelah bambu tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sesosok ular kobra sebesar bambu tiang bendera. Ular kobra berwarna putih itu berjalan dari Sendang menuju tempat istirahatnya. Penampakan ular itu cukup mengagetkannya. Oke Mas Slamet, bisa dijelaskan mengenai Sendang ini? Ini Sendang apa? Untuk mitologi di sini itu Sendang bisa disebut Sendang Pancuran, juga disebut Sendang Pitulungan. Menurut mitologi sini, orang-orang tua bersejarah, Sendang ini lebih tua daripada Pengging. Mitologinya begitu. Tapi menurut orang tua begitu, tapi faktanya kita nggak tahu. Lebih tua mana dari Pengging ke apa sini. Maksudnya di situ juga ada makam Eyang Panji. Di situ itu sepantaran dengan Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Pengging, ya. Dulu pernah di sekitar Sendang ini ditemukan ya Mas, sebuah arca. Arca ya, di sini, di sini, ya sekitar sini. Namanya arca Saka ya, Mas. Sakala, ya Sakala itu tangannya sudah nggak ada, cuma itu doang. Sekarang dirawat oleh yang menemukan di Kelurahan Kuiran. Mas, mengenai pengalaman pribadi pernah dijumpai sesosok ular besar kobra warna putih itu gimana Mas ceritanya? Sekitar mau maghrib itu saya duduk di gubuk sini, ular itu dari Sendang keluar terus ke arah barat menemui saya. Dia menengok ke wajah saya lalu pergi. Dia balik lagi ke Sendang lagi, tapi saya langsung pulang aja. Saya enggak, ya jujur saja saya ya rasa takut ada, tapi ya juga ada rasa penasaran juga. Itu ular putih, kobra putih itu berasal dari dari sini goib atau dari faktanya ada ular putih itu di situ. Tapi kan ular kobra masa di Sendang ada airnya kan nggak ada populasinya di darat Mas. Itu sekitar tahun berapa Mas? Itu baru setengah tahunan Mas, belum ada. Setengah tahunan. Ketika itu pas mau malam Jumat itu, Kamis maghrib. Kamis malam Jumat, Kamis maghrib itu. Ya, Mas Slamet ini juga pernah dulu sempat diimpen-impeni ya? Ya. Ditemui melalui mimpi sosok penunggu. Sosok penunggu ini, Itu gimana ceritanya? ya dia perempuan. Waktu penebangan pohon itu dirombak, ada yang nebang, istilahnya orang Jawa itu nebas semua. Saya ditemui dalam mimpi. Di atas sumber itu suruh nyisain 7 pohon. Ya, 7 pohon bambu untuk istilahnya goib itu juga butuh rumah, juga butuh kita bercengkrama dengan goib, dengan alam semesta ini, gitu. Itu temui lewat mimpi, terus apa Mas yang jenengan lakukan setelah ditemui sesosok penunggu perempuan? Saya menyampaikan pesan yang menemui saya di mimpi itu, menyampaikan pesan yang menebang bambu ya di situ. Terus disampaikan mengenai permintaan 7 pohon itu. Iya, saya sampaikan, tapi nggak tahu, nggak digubris, tapi faktanya sekarang muncul lagi 7 pohon. Dulu
Setelah jenazah Di- kan pohon tetap ditebang semua. di babat rata, Tidak ada ya. tersisa. Tidak ada tersisa. Tapi Babat rata. Sekarang faktanya 7 pohon sudah kembali lagi. Ya, kita ya bukan alam semesta, bukan hanya penghuni, hanya manusia saja. Semua ya kita tahu di Al-Quran jin dan manusia kan diciptakan saling berdampingan, saling bercengkrama, alam semesta, hewan dan sebagainya. Gitu. Kejadian aneh lainnya adalah dia pernah melihat seluruh batang pohon pisang di sekitar kolamnya ini roboh. Padahal saat itu tidak ada angin dan hujan. Begitu juga dengan satu rumpun pohon bambu yang ada di sebelah selatan kolam ini. Pernah juga tiba-tiba roboh saat maghrib, namun bisa kembali lagi. Mas, mengenai di sekitar, tidak hanya di Sendang tapi juga sekitarnya itu juga pernah apa Mas? Dan saya pernah menemui kejadian-kejadian aneh nggak Mas? Karena Sering. Dulu pohon saat maghrib Ya. roboh, tapi pas isya sudah kembali pulih, itu Ya. gimana ceritanya? Maghrib saya ada yang beli lumut, saya dolin lah istilah Jawa itu. Waktu mau maghrib pas adzan, habis adzan pas itu pohon pisang itu roboh semua ke arah sungai. Ya, arah sungai, pohon pisang semua. Semua yang ada di pohon pisang ini. Yang deket kali semua, Mas. Oh, Yang deket kali roboh semua. Yang kedua itu pohon bambu roboh. Tapi sekarang kalau kita nalar pohon pisang kalau roboh pasti nggak bisa balik. Nah itu bisa balik lagi. Tapi kalau pohon bambu roboh bisa balik lagi, itu angin. Tapi nggak ada angin sama sekali itu. Roboh sampai ke tanah. Pohon bambu. Iya. Habis ngisak jam 8-an saya kembali lagi, saya penasaran. Tapi saya ngajak temen. Itu pohon pisang itu kembali lagi. Nah, Berdiri tegak lagi. berdiri tegak. Pohon bambu tuh juga sama berdiri tegak lagi. Yang ketiga itu saya ambil lumut. Ambil lumut itu saya dipusirin air. Itu kenceng banget itu. Itu siang atau malam? Iya mau maghrib Mas. Mau maghrib. Rata-rata mau maghrib. Nah itu dipusirin air itu yang Memutar. ya memutar. Yang beli lumut pun lari terbirit-birit. Saya pun juga lari terbirit-birit ya. Itu gimana Mas? Pas jalan ambil lumut terus Ya. air tiba-tiba mutar gitu. Tiba-tiba mutar. Itu pas habis Kayak maghrib pas ingin itu. Nyedot gitu. Iya, enggak, cuma muter ini saja. Itu Kenceng. kenceng. Saya langsung lari aja. Saya jujur saja ya ada rasa takut di situ ya. Itu pas kejadian habis maghrib pas itu. Jadi sekarang saya kalau habis maghrib up, kalau suruh jualan jualan lumut up saya nggak mau Pokoknya sekarang. anu, Ya. sampai jam 5. Ya jam 5, jam setengah 6, ya jam 5 lah kita jualan. Selain hal di luar nalar dialami oleh Slamet, ada cerita lain yang menarik. Entah apa karena kebetulan atau ada faktor lain. Lumut yang dibudidayakan oleh Slamet di sekitar Sendang Pancuran ternyata bukanlah sembarang lumut. Lumut hasil budidaya itu diyakini seperti memiliki kekuatan magis. Pasalnya, hampir bisa dipastikan lumut yang dipakai untuk umpan pancing selalu berhasil mendapatkan ikan. Slamet yang meneruskan budidaya lumut bapaknya itu tak menampik jika lumutnya itu cukup spesial. Bahkan jika cuaca mendung dan banyak pemancing, dia sampai kewalahan untuk mengambilkan lumut yang ada di kolam. Sementara itu, Rizky, seorang pelanggan yang juga warga Banyudono, mengaku selalu mendapatkan ikan saat mancing dengan menggunakan lumut ini. Dia pun mengaku selalu membeli lumut di sini jika ingin memancing. Mengenai cerita lumut Mas, ini kan lumut Iya. juga mendapat berkah kemarin yang Amin, saya juga, amin. lihat dapat ikan besar, itu gimana Mas? Gini, Banyak yang meyakini lumut dari sini ya. Pasti dapat ikan. ya bukan dapat ikan Mas, mancing juga kita rezeki juga. Ibaratnya kita rezeki, kita sedekah kan juga mancing rezeki. Tapi sedekahnya gimana gitu? Nah, kita sedekah 10.000 ya rezekinya banyak. Terus kita bukan mau menaikkan derajat lumut saya.
Tapi kan faktanya ya itu. banyak Ya. yang percaya. Percaya ya. Alhamdulillah Banyak ini yang menyampaikan ke jenengan langsung. alhamdulillah banyak yang menyampaikan. Satu lumut kita itu satu keket jadi lengket dia. Lengket. Jadi buat mancing itu ditaruh di air nggak ambiar, nggak ngolong gitu. Yang kedua itu kita alami, bukan tanpa rabuk, jadi alami kita semesta yang memberi itu. Yang ketiga itu kita jadi lumut itu langsung dicari dari kolam, jadi tidak ditandu, istilah Jawa ditandu di situ. Gitu. Mas, mengenai kembali ke sendang ini katanya tidak hanya satu ini. Kita sendang ada sekitar kurang lebih 13 sendang kurang lebih, tapi yang masih terawat masih bagus, masih terawat, masih difungsikan itu tidak lebih dari 7. Termasuk sendang pancuran. Ya, sendang pancuran itu udah lama tidak terpakai, Mas. Karena kan kenaikan zaman peradaban, kita tidak orang-orang muda sekarang ya nggak mau ke sendang, baratnya mandi di sendang. Sekarang kan mandi ya di tempat sendiri. Oh, berarti ini dulu sendang ini sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Sangat buat mandi, buat nyuci. Rata-rata dulu di sini tahun ya sekitar 90-an mitologi sejarah orang tua sini tumpuk brek di sini. Sama kan ada yang paling tua itu ada 3 kayaknya. Di selatan rumah saya, di situ juga ada. Itu di sini kalau untuk warga nggak ada. Kalau di sana ada selatan saya itu ada buat warga Jembangan, ada warga Lanyangan, juga ada warga Banyudono di situ. Mandi, nyuci dan sebagainya rata-rata di situ rame. Tapi sekarang dengan peradaban zaman terkikis oleh kamar mandi yang ada di rumah kan ya peradaban zaman lagi. Paling sekarang 1-2 lah segelintir buat untuk orang mandi, orang nyuci. Tapi kan masih dimanfaatkan. Masih dimanfaatkan, tapi ya? Masih manfaat. Mana ini Mas, nama sendang kok bisa juga disebut sendang pitulungan, apa di bisa untuk terapi atau pengobatan? Menurut pitologi banyak beberapa segelintir orang ya, banyak ya, saya katakan ada yang percaya, tapi yang ngambil air ini buat pengobatan malah orang-orang jauh. Begitu, buat obat dan buat rata-rata buat obat. Ya. Tapi warga sini pun sudah pernah mengantarkan orang Cepogo untuk mengambil air sini. Itu orang Cabian Kunti ya. Untuk mengambil air ini untuk obat juga. Itu. Jadi makanya dinamakan juga Sendang Pitulungan juga ya. Tapi kan rata-rata kita buah mojo juga ada. Tapi ini katanya udah puluhan tahun. Nah ini. Oh, buah mojo ini udah puluhan tahun ini. Udah puluhan. Wah, ya. Dari dulu Mas, dari kecil itu yang Mbah Hanto itu ada. Mbah Hanto sekarang udah meninggalnya umur 70-an. Jadi kan lebih dari puluhan tahun, ya. Puluhan tahun ini. Masih segini aja kan itu. Mungkin selain itu pernah ngalami apa lagi Mas? Kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia. Kalau di luar nalar manusia hanya itu saja Mas. Tapi kita berpesanlah nguri-nguri kelestarian alam, biar alam kita lestarikan, biar alam yang memberikan kita juga kembali. Ya pesannya kan ibu bumi Bopo Angkoso, jadi bumi itu kan ibunya dunia, jadi kita rawat bumi, pasti ibu itu menumbuhkan pohon, kita yang pohon, padi dan sebagainya, kita buat makan, kita buat interaksi, buat kehidupan di dunia untuk menuju alam akhirat lagi.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.